Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup, part 6 ya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Di kampung, ibu dan bapak Lastri sangat shock mendapat kabar bahwa anak kesayangan itu menghilang. Sabar Mbak Yu, Lastri pasti baik-baik saja, ucap ibunya Husna menenangkan wanita yang sedang terisak memeluk bingkai foto milik Lastri. Lastri anakku, di sudut sana pria yang tengah berbaring sakit karena lumpuh berusaha menggerakkan badannya. Ingin rasanya ia berlari menaiki bus dan menjemput anaknya pulang kembali ke kampung agar bisa berkumpul bersama lagi. Tapi mengingat kondisi yang tak memungkinkan, ia hanya bisa menangis sesegukan, merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa sebagai seorang ayah. Husna di sana sudah melaporkan hilangnya Lastri ke polisi. Kita di sini berdoa saja agar polisi menemukan Lastri segera. Aku ingin menyusul Lastri ke kota, seru ibunya Lastri bersiap bangkit. Buk. Di tengah kesedihan yang meliputi hatinya, sang ibu mengalihkan pandangan ke suami yang telah terjatuh dari atas dipan sana. Tubuh bapaknya Lastri mengejang hebat sampai ibunya Husna berlari keluar mencari pertolongan. Pak, bangun Pak. Sang istri berhambur mencoba menaruh kepala suaminya ke atas pahanya agar bisa tenang. Lastri, lidah suaminya mendadak keluh setelah menyebut nama Lastri. Oh Tuhan, penderitaan apa lagi yang diberikan untuk mereka? Mendengar kabar Lastri hilang saja, keduanya sudah shock bukan main. Bagaimana mereka sampai tahu bahwa sang anak telah diperkosa dan dibakar dengan keji? Apakah mereka akan sanggup bertahan hidup? Sementara selama ini Lastri adalah penyemangat mereka satu-satunya. Seolah keadilan tak berpihak pada keluarga miskin itu. Gawat bro, Husna ke kantor polisi melaporkan kehilangan temannya barusan. Baskoro yang panik bukan main mengirimi pesan kepada teman-temannya melalui grup WA. Sedari tadi ia tak dapat berpikir dengan tenang saat mendengar kabar dari ibunya Husna ke kantor polisi membuat laporan. Ting, tenang, polisi tidak akan sampai ke sana, balas Andre. Dia menganggap masalahnya telah selesai setelah menguburkan jasad Lastri yang meninggalkan tulang dan tengkorak saja. Jangan menganggap remeh, kita harus ke sana lagi membereskan jejak kita. Mana tahu ada yang tertinggal. Yuda ikut membalas di grup WA khusus berandal itu. Handoko suruh datang juga dong, balas Tian. Tahu tuh anak, enak-enak sendiri, balas Baskoro kesal. Gimana kalau kita kesana duluan aja untuk memastikan jejak kita tidak ada yang tertinggal di sana? Lagi-lagi Baskoro mengutarakan pendapatnya. Aku setuju, jawab Yuda singkat. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke gudang, tentunya tanpa Handoko lagi. Di tengah perjalanan, Baskoro mendapat telepon dari Handoko.
bahwa pemuda itu akan datang juga. Jadinya mereka berempat sudah tiba duluan, menunggu di pos keamanan tempat biasa mereka nongkrong. Sudah 15 menit berlalu, Handoko baru menampakkan batang hidungnya. Ia tersenyum sumringah saat turun dari motor. Melihat Handoko yang begitu santai, seolah tak terjadi apa-apa, semua menatap tajam. "Heh, kenapa tuh muka?" tegur Handoko sambil menyengir. "Gila, bisa-bisanya kamu tenang begitu. Kami di sini ketakutan gara-gara polisi akan menyelidiki hilangnya gadis yang kita perkosa itu," gerutu Baskoro. "Santai bro," Handoko menepuk pundak Baskoro sambil menghisap sebatang rokok. Andre yang merasa mulutnya hambar langsung menyambar rokok dari tangan Handoko. "Cuy." Asap rokok itu mengepul dimain-mainin oleh Andre. "Ayo dong kita ke sana," ajak Yuda yang sama gelisahnya dengan Baskoro. "Yuk, ayo, nggak sabaran amat," ucap Handoko membuang puntung rokoknya asal. Mereka semua bangkit hendak meninggalkan pos tersebut, tapi baru beberapa langkah mereka dikagetkan dengan kedatangan sebuah mobil polisi di persimpangan jalan. Kelimanya menekuk Saliva kebersamaan, ingin lari, tapi mereka takut dicurigai. Sial. "Lebih baik kita duduk di sini saja dulu." "Gitar, mana gitar?" bisik Andre yang tak kehabisan akal. "Di bawah kolong aku menyembunyikan antara tumpukan kayu," balas Tian. Dua orang berbaju coklat keluar dari mobil. Mereka membawa seekor anjing besar guna melacak sesuatu. Baskoro dari tadi hanya diam mematung, hampir saja ia kencing di dalam celana. Kaki dan tangannya bahkan sangat dingin. Melihat temannya ketakutan, Andre mendudukkan Baskoro agar dia tenang. "Aku mau pulang dulu," ucap Baskoro dengan bibir gemetar. "Kamu apa sudah gila? Hah? Justru dengan salah satu dari kita pergi, mereka akan curiga," ucap Handoko. "Kamu bisa tenang gak sih?" bentak Tian pada Baskoro. Sebisa mungkin Baskoro bersikap tenang agar tidak mengalihkan perhatian polisi di sana. Tian mulai memainkan gitar. Mereka bernyanyi riang seolah tak mengetahui apapun. Sementara Yuda sesekali mencuri pandang pada petugas yang hendak masuk ke gudang. Di sana anjing menyalak begitu kuatnya sampai-sampai Baskoro melompat menggigil ketakutan. "Bagaimana ini kalau mereka sampai tahu bahwa gadis itu kita aniaya di sana?" ucap Baskoro. "Kamu bisa diam gak sih, hah? Mikir dong. Kamu mau kita di sini ditangkap?" Handoko tersulut emosi melihat sikap Baskoro. "Aku juga takut, Bas. Tapi saat ini kita harus tenang. Kami kesini juga karena kamu, tahu nggak?" ucap Yuda serasa merapatkan gigi. Ia juga geram dengan Baskoro. Detik-detik yang menegangkan kala polisi berhasil masuk ke gudang. Jantung kelimanya terpacu dengan cepat, menunggu polisi itu kembali dan membawa sesuatu dari sana. Suara anjing juga berhenti. Kedua polisi itu keluar, lalu berlanjut menyusuri jalanan sampai mereka berhenti di depan pos tempat Handoko dan gengnya berkumpul. "Habislah kita," gumam Baskoro dalam hati. "Sedang apa kalian di sini?"
selidik salah satu seorang petugas. "Kami hanya nongkrong biasa, Pak," sahut Handoko ramah. "Apa kalian tidak bekerja?" "Sialan nih orang," gumam Andre dalam hati. "Kami baru saja melamar pekerjaan di tempat berbeda, tapi belum dapat panggilan." "Kami asli sini kok, Pak," jawab Tian. "Oh, kalian mengenal gadis ini tidak?" Polisi tersebut menyerahkan selembar foto milik Lastri. "Tidak, memangnya dia siapa, Pak?" tanya Andre seolah memperhatikan wajah Lastri yang sama persis dengan gadis yang dia dan teman-temannya perkosa. "Namanya Sulastri, dia tidak berasal dari kota ini," jawab polisi itu lagi. "Pantas saja, kami nggak pernah lihat." "Memangnya kenapa dengan gadis itu, Pak?" Handoko pandai sekali berdrama. "Dia menghilang 2 hari yang lalu. Menurut keterangan dari temannya yang juga berasal dari kampung yang sama, gadis itu hendak berangkat ke pabrik melintasi jalan ini." "Oh, kami nggak pernah tahu, Pak. Apalagi 2 hari yang lalu. Kita lagi persiapan buat lamaran Handoko," sahut Yuda. "Handoko siapa?" Polisi satunya balik bertanya. Semua pasang mata tertuju pada Handoko yang tampak senyum menanggapi polisi yang tengah menyelidiki mereka. Saya, Pak. Saya Handoko, anaknya Pak Kasim Winaryo," jawab Handoko yang dibalas anggukan oleh polisi tersebut. "Baiklah, jika kalian melihat atau menemukan informasi tentang gadis ini, harap kabari kami. Mohon kerjasamanya ya." Polisi itu akhirnya menyudahi pertanyaan mereka yang memacu degukan jantung kelima pemuda itu tak beraturan. Polisi itu berbalik badan meninggalkan mereka semua. "Syukurlah, hampir saja jantungku copot," kata Baskoro mengelus dada. "Apa aku kata, kalau kita menghadapi mereka dengan tenang, mereka tidak akan menaruh curiga," ucap Handoko. Tapi mereka kok bisa nggak nemuin apapun dari gudang itu ya?" tanya Huda heran. "Udahlah, itu artinya masalah kita selesai," sambar Tian. "Tapi aku kok penasaran, ingin ke sana lagi," ucap Andre tiba-tiba. "Mau menggerayangi gadis itu lagi, hahaha," celetuk Handoko yang disertai nada ejekan. "Bukan begitu, tapi boleh juga tuh. Gimana kalau nanti malam kita ke sana?" ucap Andri. Baiklah, semua menjawab kompak, hanya Baskoro yang seorang yang tidak memberi tanggapan. Datanglah Handoko dan gengnya karena Lastri akan memulai pembalasannya nanti. Itulah sahabat cerita dari Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Ditunggu part selanjutnya. Oke.